Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dalam pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggunya dengan tangan terbuka akan disambut ke hadiratnya. Bacaan kita pada saat ini berjudul Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Saya undang pemirsa di rumah untuk boleh mengambil Alkitabnya dan boleh mengundang keluarganya untuk sama-sama kita membuka Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memperkenankan anaknya yang dikasihinya penuh anugerah dan kebenaran untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan yang tiada taranya menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri oleh dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Di dalam bacaan ini kita beritahukan bahwa karena begitu besarnya kasih Allah Bapa, sehingga Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, yaitu penebus bagi kita yang boleh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan di sini dikatakan dari surga yang begitu indah dan penuh kemuliaan yang tiada taranya dikirimkan kepada satu bumi yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dilumuri oleh dosa kebinasaan dan digelapi oleh bayang-bayang maut dan kutuk. Karena bayang-bayang maut dan kutuk ini sudah kita dapatkan dari nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan karena dosa itulah adanya kegelapan. Kegelapan itu yaitu pemisahan antara kita dengan Tuhan kita. Kalau pada zaman dahulu Adam dan Hawa boleh bertemu secara tatap muka langsung dengan Bapanya, dan setelah ada dosa itulah yang memisahkan kita dengan Bapanya, memisahkan Adam dengan Bapanya juga. Dan di sini dikatakan Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh kasih dengan puji-puji para malaikat untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci, bahkan sampai mati. Ya, di sini dikatakan Yesus meninggalkan tempatnya yang begitu indah, dan dikatakan puji-puji para malaikat itu Dia tinggalkan semua keindahan itu hanya untuk menggantikan posisi kita yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, sehingga kita mempunyai pengharapan. Karena dengan adanya pengharapan itu, dengan adanya pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang boleh membuat kita punya pengharapan untuk kita kembali bisa hidup bersama-sama dengan Bapa satu saat nanti. Dan di sini dikatakan Yesus itu menderita hina, malu, nista, dan dibenci. Jadi Dia menderita malu karena Dia dipermalukan waktu di kayu salib, dihina juga, dinista dan dibenci. Jadi sampai kematian pun Dia menderita. Dan dikatakan, lihatlah Dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang tadinya adalah raja di atas segala raja, Dia harus menderita sebagai manusia yang paling hina, yang lahir di dalam kandang, yang saya rasa tidak ada satupun dari kita yang lahir di dalam kandang. Tetapi di sini anak Allah, si putra tunggal itulah yang mengambil bagian untuk lahir di bumi ini dalam keadaan yang paling hina. Dia yang pernah satu dengan Allah merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Tuhan dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Di sini kita mengetahui bahwa pada saat penyaliban Yesus itu, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di sini Yesus merasakan benar-benar akibat dari dosa itu, yaitu pemisahan antara dirinya dengan Bapanya. Dan itulah yang membuat Yesus sangat sedih, karena pemisahan itu sebelumnya Dia tidak dapat bayangkan, tetapi karena sudah dekatnya waktu penyaliban itu, disitulah Yesus baru merasakan bahwa Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Meskipun sebenarnya Bapanya tidak pernah meninggalkannya, tetapi Yesus sudah tidak bisa melihat dengan
dengan pengharapan lagi, karena yang dia lihat adalah dosa-dosa yang sudah ditanggungkan kepadanya. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Bapanya yang ditimbulkan, itulah yang hancur luluhkan hati anak Tuhan. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukan diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umatnya manusia, bukannya membuat dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini bukan karena pengorbanan Yesus Kristus itulah yang membuat Allah Bapa mengasihi kita sebagai manusia, tetapi justru karena kasihnya Allah Bapa itulah Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini. Dan di sini juga dikatakan Allah Bapa mengasihi kita bukan karena pendamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan pendamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batas itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita, sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Tuhan Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya Yesuslah yang pernah merasakan kasih Bapa di surga itu yang boleh menyatakan kasih-Nya secara langsung kepada manusia melalui penjelmaannya di bumi ini. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Ya, jadi di sini kita boleh mendapatkan pengharapan karena kita tahu bahwa kita mempunyai penebus yang boleh menebus kita dan boleh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita mempunyai pengharapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan biarlah melalui bacaan ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua dan boleh menjadikan penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu di acara pembacaan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.